Okay, hello friends, welcome to my video. Kenalin, nama aku Sukmasi. Aku adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, khususnya di bidang Public Relations di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini aku mau sharing-sharing tentang suatu topik yang menarik ya, tentang community relations dan juga kaitannya dengan perubahan sosial gitu. Nah, di tugas sebelumnya itu sempat kita membahas tentang apa sih community relations gitu kan. Ya, singkatnya sebenarnya community relations itu adalah bagian dari program CSR, dan dia berkaitan dengan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat seperti itu. Ya, jadi kalau kemarin kita sempat bahas tentang community relations, di video kali ini kita akan bahas tentang hubungan community relations dengan perubahan sosial. So, kita langsung aja bahas topik kali ini. Tapi sebelum kita membahas jauh ke arah sana, perlu dipahami bahwa yang namanya komunitas itu bagian dari masyarakat ya, masyarakat yang berkelompok gitu. Yang namanya masyarakat itu bisa dibagi atas beberapa kelompok, misalkan berdasarkan pendidikan ya. Mahasiswa itu juga bagian dari sebuah komunitas ya. Komunitas apa? Komunitas orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi seperti itu. Kemudian kita bisa bilang kalau dosen itu juga kumpulan dosen itu sebagai sebuah komunitas ya. Komunitas apa? Komunitas pengajar di jenjang pendidikan tinggi. Or kalau kita mau lebih jauh, mungkin sekelompok anak jalanan atau sekelompok ibu-ibu di suatu perumahan, itu juga kita bisa sebut sebagai komunitas, yaitu community. Okay. Jadi paham ya, mudah-mudahan paham sampai sini bahwa komunitas itu adalah bagian dari masyarakat, tetapi ia diklasifikasikan. Oke, kita lanjut. So, apa sih hubungan antara community relation dengan social change atau perubahan sosial? Jadi sederhananya kalau aku katakan gini, community relations itu berbicara tentang community development ya. Bagaimana sebuah organisasi itu memiliki program community relations yang ingin membangun, memberdayakan ya masyarakat dari kelompok tertentu agar dapat melakukan sebuah perubahan. Nah, perubahan itu bisa berupa tindakan ataupun perubahan secara kognitifnya. Ya, perubahan ini kalau kita bisa terjemahkan dalam artian luas ya, artinya perubahan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, maka ini disebut sebagai perubahan sosial. Ya, jadi sederhananya antara community relations dengan social change atau perubahan sosial itu ada sesuatu yang disebut community development. Ya, itu adalah kalau bisa aku bilang itu sebagai kunci ya. Community development adalah kunci untuk melakukan perubahan sosial. Oke. Next aja. Nah, teman-teman, dalam proses perubahan sosial itu ada beberapa poin ya yang harus terpenuhi, yaitu adalah poin tentang cause ya. Cause artinya sebab. Apa sih masalah sosial yang ada gitu. Jadi sebuah organisasi sebelum mempraktikkan program CSR-nya dalam bentuk community relations, dia harus tahu tuh masalah sosial yang ada di masyarakatnya itu apa. Bisa jadi mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke wilayah Balaraja, di bawah flyover-nya itu ada yang namanya Taman Baca Balaraja ya. Itu merupakan salah satu bentuk community relations yang dibangun ya, yang merupakan bagian dari program CSR dari salah satu pabrik
sepatu di Balaraja. Nah, bisa dicek di sana. Jadi artinya apa? Sebuah organisasi harus paham apa sih masalah sosial yang ada di sekitarnya. Apakah kemudian di sekitarnya itu mungkin banyak anak jalanan yang kurang mampu menempuh pendidikan, begitu kan? Ya kalau studi kasus yang di Balaraja seperti itu. Jadi kalau Balaraja itu karena dekat lampu merah, dekat kalau di lampu merah Balaraja itu ada semacam tempat bis-bis antar kota itu berhenti sejenak. Di sana ada anak jalanan, ada dalam konteks ada pengamen, ada pengemis yang mungkin mereka terbatas kemampuan finansialnya untuk mengenyam pendidikan. Jadi si perusahaan sepatu ini, pabrik sepatu ini membuat sebuah taman baca. Nah, taman baca ya. Jadi masalah sosialnya tadi itu adalah banyaknya anak jalanan yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan, seperti itu. Kemudian proses perubahan sosial kedua adalah change agency, artinya agen perubahan. Si perusahaan itu kemudian menjadi agen perubahan. Ya, dia membuat sebuah program yang dirancang sedemikian rupa untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Begitu. Kalau di Balaraja studi kasusnya yaitu tadi si pabrik sepatu ini membuat taman baca untuk menyelesaikan masalah sosial. Seenggaknya si anak jalanan ini mereka bisa mampu untuk mendapatkan ilmu dari membaca di taman baca Balaraja, begitu. Kemudian proses perubahan sosial yang ketiga yaitu adalah change target. Ya, artinya sebuah proses perubahan sosial itu harus punya target audiens, target keberhasilan, seperti itu. Dan aku pikir dalam proses community relations di yang diterapkan di Balaraja ya, di Taman Baca Balaraja ini, targetnya itu tadi anak-anak jalanan yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan ilmu karena mereka kan keterbatasan kemampuan finansial untuk mengenyam pendidikan, begitu kan. Jadi targetnya adalah mereka, ya, target audiensnya. Kemudian dalam proses perubahan sosial yang langkah keempatnya itu melibatkan sesuatu yang disebut channel. Nah, channel ini kalau dalam dunia ilmu komunikasi itu adalah media, dan sama dalam proses perubahan sosial itu kita juga perlu yang namanya media, ya. Medianya itu apakah kemudian bisa berupa bagaimana sebuah pesan atau sebuah tujuan itu tersampaikan. Dan kalau dalam community relations yang dilakukan di Taman Baca Balaraja, medianya adalah buku, ya. Kemudian kalau aku ceritakan sedikit, jadi Taman Baca ini sudah memiliki tempat nih di bawah flyover, ya. Tetapi sebuah perubahan yang awalnya anak jalanan ini nggak tahu apa-apa tentang buku atau apa sih yang dikatakan buku, mereka nggak tahu. Nah, perubahan yang diharapkan adalah mereka jadi mengerti, ya. Buku itu adalah jendela ilmu. Maka media dari proses perubahan sosial ini adalah buku, ya. Buku ini sebagai media penyampai pesan. Dan disitulah kemudian banyak sekali buku-buku bacaan yang disediakan di Taman Baca Balaraja, dan itu terbuka untuk umum, ya. Setelah tahu nih channelnya adalah buku gitu, hal yang paling berperan dalam penyampaian dalam mencapai misi perubahan sosial adalah buku. So yang kelima, ya, hal yang kelima dalam proses perubahan sosial yang perlu dilakukan adalah change strategy, ya, atau strategi perubahan. Gak mungkin buku itu bisa tersedia dengan sendirinya, ya. Harus ada strategi agar buku ini sifatnya berkelanjutan, artinya ada pembaharuan terus menerus, ya. Baru kemudian disitulah dibuka semacam
hubungan stakeholder, siapa sih yang akan ikut turut berperan dalam community relations ini. Ya baru di situ kalau aku lihat studi kasus ini ya, studi kasus Taman Baca, stakeholder yang berperan itu salah satunya adalah perpustakaan daerah, sekolah-sekolah di sekitar yang ada di Balaraja. Nah, mereka menyumbangkan buku, bahkan dalam mendukung program perubahan sosial ini, dalam rangka mendukung community relations ini, diadakan beragam kegiatan ya. Mulai dari beberapa tahun yang lalu itu sempat diadakan acara di mana konsep acaranya adalah menghapus tato yang ada di bagian tubuh anak jalanan. Nah, ini sempat diadakan di Taman Baca Balaraja. Ya, ini merupakan bentuk strategi perubahan sosial agar ya kita tahulah konteks anak jalanan mungkin yang sifatnya buruk gitu ya, dalam konteks orang-orang pada umumnya menganggap anak jalanan itu buruk, bertato itu kemudian bisa berubah ya. Mereka dalam program community relations ini melakukan program penghapusan tato secara gratis, dan ini ternyata banyak diminati oleh para orang-orang yang pada dasarnya bisa kita sebut sebagai orang-orang jalanan begitu. Iya, jadi simpelnya kalau secara teori, proses perubahan sosial ini melibatkan 5 hal. Yang pertama cause, kemudian change agency, change target, channel, and change strategy. Cause itu adalah masalah sosialnya. Kemudian change agency adalah agen perubahannya. Change target adalah target perubahannya, yang menjadi target siapa yang akan diubah begitu kan. Kemudian kalau channel adalah media untuk menyampaikan pesan yang berisi motivasi perubahan atau sejenisnya, pokoknya yang mendukung terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang terakhir adalah change strategy atau strategi perubahan. Nah, itu 5 proses perubahan sosial yang perlu diperhatikan secara teori. Tapi kalau kita bicara praktiknya itu biasanya kemudian itu lebih ringkas ya, itu jadi 3 langkah. Yang pertama adalah pemahaman masalah sosial ya, kemudian aksi sosial, dan terakhir adalah perubahan sosial ya. Jadi 5 proses perubahan sosial yang secara teori tadi disebutkan itu sebenarnya kalau kita terapkan itu kemudian menjadi sebuah 3 langkah ya. Kita mungkin teman-teman bisa catat ya. Pertama adalah pemahaman tentang masalah sosial, kedua adalah aksi sosial, ketiga adalah perubahan sosial. Oke, gitu. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Wow. Ternyata pembahasan selanjutnya adalah peran komunitas dalam perubahan sosial. Wow, ini tentu penting. Karena yang akan dirubah adalah bagian dari masyarakat, ya. Komunitas kita bicarakan di sini adalah komunitas. Jadi tentunya partisipasi itu penting untuk ada dalam proses community relations, ya. Dan berbicara tentang perubahan sosial, ternyata ada 3 macam komunitas ya yang bisa kita masukkan dalam pembahasan ini. Yang pertama nih, ketika sebuah komunitas itu dianggap sebagai penerima manfaat ya, penerima bantuan ya. Nah, komunitas ini sifatnya hanya menerima begitu ya. Jadi misalkan ini sebenarnya banyak terjadinya di beasiswa ya. Mungkin teman-teman mahasiswa, saya bilang tadi kan di awal bahwa mahasiswa itu bisa disebut komunitas yang berisi kumpulan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Ketika kita bicara tentang komunitas
jenis komunitas yang hanya menerima bantuan, maka mahasiswa bisa jadi bagian dari bentuk komunitas ini. Contohnya adalah program beasiswa, ya. Jangan salah paham dulu nih. Program beasiswa ini bisa kita sebut community relations, ya, karena yaitu tadi tujuan beasiswanya ditujukan untuk mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang kurang mampu di sebuah perguruan tinggi. Itu mahasiswa tadi adalah komunitas. Nah, mahasiswa ini hanya menerima manfaat dari program community relations. Jadi dia hanya menerima saja. Ya, selebihnya dia punya tanggung jawab biasanya untuk mempertahankan prestasinya dan lain-lain. Tetapi pada intinya ia hanya bersifat menerima, seperti itu. Dan bentuk komunitas yang kedua itu adalah ketika komunitas dipandang sebagai customer, ya. Jadi yang namanya customer itu sebelum memperoleh manfaat ia akan membayar, ya. Dia akan membayar pokoknya membayar sesuatu sebelum mendapatkan manfaat. Nah, bentuk community relations, ya, dalam yang bentuk kedua ini bisa kita lihat ketika mungkin ada pagelaran budaya yang diselenggarakan atau disponsori oleh organisasi tertentu. Kalau aku ambil contoh, ya, beberapa tahun, sebenarnya ini udah agak lama karena sebelum COVID, beberapa tahun lalu misalkan itu ada tolak angin or perusahaan-perusahaan tertentu yang dia membuat sebuah event, ya, yang tujuannya untuk melestarikan budaya daerah tertentu. But ketika event itu akan diselenggarakan, dia kan melibatkan sebuah komunitas budaya. Nah, si komunitas ini dipandang sebagai customer. Jadi organisasi, si perusahaan itu hanya memfasilitasi misalkan tempat atau sedikit membantu dana, tetapi pada dasarnya kemudian komunitas ini tetap mengeluarkan biaya, tetap berpartisipasi dalam konteks materi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, ya. Padahal konteksnya adalah community relations. Jadi dananya atau propertinya itu properti bersama, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang terakhir, ya, yaitu komunitas dipandang sebagai pemilik dari seluruh kegiatan pembangunan. Nah, ini biasanya melibatkan sebuah pembangunan infrastruktur, ya, sebagai contoh mungkin jembatan, ya. Gini, sebagai contoh biar lebih gampang dipahami. Mungkin ada sebuah desa, ya, yang jembatannya itu rusak, ya. Tapi kemudian ternyata di desa tersebut ada perusahaan, misalkan pabrik apa gitu kan, pabrik, pokoknya di situ ada pabrik. Nah, mengetahui bahwa masyarakat sekitarnya ini kan komunitas nih, komunitas terdekat desa gitu, itu juga bagian dari komunitas, ya, mereka kan warga desa begitu. Nah, si pabrik ini menyadari bahwa masyarakat yang ada di dekatnya ini ternyata kesulitan dalam melakukan aktivitas karena jembatan yang menjadi jalur penghubung antar desa misalkan itu ternyata rusak. Kemudian turunlah sebuah proyek dari CSR, ya, berbentuk community relations, membawa nama perusahaan, ya, kemudian membangun jembatan untuk memudahkan masyarakat desa tersebut kembali beraktivitas, ya. Disinilah fungsi jembatan ini kemudian kan fungsinya itu dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu secara bersama-sama, dan otomatis si masyarakat di desa tersebut pun akan menjadi pemilik dari bangunan jembatan tersebut.
Dan bukan hanya konteks pembangunannya saja, tetapi masyarakat desanya itu juga ternyata bergotong royong dalam proses pembangunan jembatan. Nah, itu artinya keterlibatan masyarakat itu secara full ada dalam kegiatan community relations, partisipasinya ada secara utuh. Nah, ini yang disebut bahwa komunitas itu menjadi pemilik seutuhnya dari kegiatan community relations atau kegiatan pembangunan begitu. Itu sebenarnya itu aja terkait community relations dan perubahan sosial dalam singkatnya begitu. Community relations dan perubahan sosial itu melibatkan sesuatu yang disebut community development, ya. Pembangunan komunitas, kita bisa sederhanakan biar enak didengar itu sebagai pembangunan masyarakat. Pembangunan itu bisa dalam artian edukasi, ya, bisa dalam artian menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti tadi pembangunan jembatan begitu. Nah, jadi pada intinya materi ini ingin menyampaikan bahwa sebuah organisasi yang menjalankan program community relations, ya, itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan perhatian utuh kepada masyarakat sekitar yang kemudian ternyata masyarakat ini masuk dalam kelompok tertentu. Misalkan masyarakat desa tertentu, itu kan komunitas, atau mahasiswa, itu kan juga komunitas, ya. Jadi yang penting dalam artian ini adalah perusahaan berusaha memberikan perubahan, ya, perubahan sosial, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir masyarakat sekitarnya, ya, yang tentunya komunitas-komunitas tertentu. Jadi perubahan ini diharapkan bisa membangun atau menciptakan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Begitu. Oke, pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Aku harap penjelasannya lebih mudah untuk dicerna. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan aku pikir cukup sampai di sini. Aku Sukmasih undur diri. Selamat belajar.